Welcome smart investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas dua instrumen sekaligus ya, yang akan kita coba gabungkan pembahasannya dalam satu video. Jadi di dalam video ini saya itu akan membahas atau menjawab pertanyaan tentang kira-kira di market yang sekarang lagi ancur-ancurnya ini ya, baik di IHSG ataupun kripto, kita harus beli atau tidak, kita harus buy the dip atau tidak, dan kira-kira saya sendiri bagaimana, itu yang akan saya jawab ya. Dan yang pertama kita bahas mungkin akan kriptonya terlebih dahulu ya. Seperti kita ketahui, kripto itu turun sekitar bulan Mei ini aja itu 30%-an, hampir 40 bahkan. Dan IHSG itu turun sekitar 10%-an bulan Mei ini aja. Nah, kita akan bahas dari kripto dulu, apakah harus beli atau tidak ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau bahas tentang kripto, nggak mau dengerin pembahasan tentang kripto, saya sudah cantumkan di deskripsi itu kira-kira menit berapa IHSG dimulai dibahas. Jadi teman-teman bisa skip tentang kriptonya, gitu ya. Jadi langsung aja yang pertama. Kalau teman-teman ingat, kenapa kok bisa naik seperti ini BTC ini ya? Ini karena endorsement yang dilakukan tuh berbeda dengan tahun 2017. Pada 2017 yang endorse itu individu. Kalau yang sekarang itu adalah institusional, sehingga sangat bertenaga, bisa nge-push sampai ke $60.000 per koinnya. Nah, kemudian sempat terjadi koreksi seperti ini, dan ini dibilang orang-orang adalah koreksi sehat. Jadi masih berharap akhirnya beneran naik. Orang-orang nyoba beli ya di sini, akhirnya bener-bener naik. Tapi akhirnya ngedrop lagi seperti ini sampai ke level sempat menyentuh 30 ribuan ya. 30.000 pas di sini ya. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini terjadi? Karena yang pertama itu Cina itu nge-ban perusahaan finance yang bekerja atau memberikan servis kripto. Nah, ini ya, ini di-ban. Yang kedua itu dipicu oleh Elon Musk. Jadi Elon Musk itu nge-tweet bahwa dia akan membatalkan pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Nah, ini kenapa? Karena dia concern terhadap listrik yang digunakan kalau mining Bitcoin. Karena kalau misalnya listrik itu banyak digunakan, yang itu membutuhkan pembangkit listrik ya, yang biasanya bahan bakarnya itu berasal dari batu bara, itu tidak ramah lingkungan. Gitu ya. Jadi Tesla memutuskan untuk tidak mensupport Bitcoin. Itu yang menyebabkan harganya ngedrop seperti ini. Nah, kembali lagi, fokus utama dari pembahasan ini adalah beli atau tidak, buy the dip atau tidak. Kalau itu pertanyaannya, untuk kripto, buy the dip. Kalau saya sendiri seperti apa? Saya buy the dip. Kenapa kok seperti itu? Jadi, kalau teman-teman ingat, saya sudah pernah bahas ya di dalam video saya yang ini. Kalau teman-teman mau lihat saja ya. Ini tadi kan asumsi 10% ya. Kalau kita ganti 2%, kita bisa tahu bahwa Bitcoin itu harusnya kurang lebih value-nya satu Bitcoin-nya itu adalah US dollar. Mirip-mirip dengan mining cost-nya. Apa yang saya bahas di situ? Saya bahas fundamental Bitcoin-nya. Saya coba pakai hitung-hitungan rasional berapa saya harusnya beli Bitcoin. Nah, ini sempat 29.500 saya keluarkan nilainya. Nah, ini sempat tersentuh teman-teman ya. Ya, hampir tersentuh lah, 29.000 lebih dikit, dari 500 ini lebih dikit. Nah, itu artinya apa? Artinya saya mencoba untuk konsisten aja dengan perhitungan saya, meskipun ini nggak pas-pas banget saya bisa ambil di sini karena saya nggak mantengin market tiap hari ya. Tapi artinya apa? Ini posisi ini sudah relatif tercapai, dan oleh karena itu saya beli gitu ya. Jadi itu yang pertama. Dan ini di posisi ini itu harusnya nilai ideal menurut saya itu juga ya berdasarkan juga dengan apa yang saya pelajari juga, bahwa 6% itu maksimal dalam portofolio kita yang bentuknya ya kripto. Nah, oleh karena itu, karena cuma 6% ya, yang perlu kita pahami itu adalah resikonya. Jadi gini teman-teman ya, kita memutuskan mau beli atau tidak di sini itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah kalau sudah beli, kita harus tahu resikonya. Bisa saja langsung naik ke atas ke sini, ke garis warna ungu ini bisa. Tapi bisa juga langsung dibanting
minus 50%-an, 60% atau lebih, itu bisa juga. Dan teman-teman harus tahu resiko itu, sehingga ya maksimal tuh makanya jangan banyak-banyak banget, karena resiko Bitcoin itu memang seperti itu. Maksimal itu ya sekitar segini aja. Dan kalau teman-teman ingat, saya tuh 4%, kalau ini saya nambah lagi dikit, mungkin sekitar di 5%-an sekarang saya aset saya bentuknya Bitcoin gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat resikonya, meskipun beli atau tidak itu yang penting resikonya tahu gitu teman-teman ya. Dan sekarang juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau di luar itu orang-orang juga banyak yang buy the dip ya. Jadi kayak seperti Mike Novogratz itu juga beli lagi, terus MicroStrategy itu juga beli lagi, Cathie Wood juga kayaknya meskipun nggak langsung beli Bitcoinnya, beli Coinbase, saham Coinbase kalau nggak salah gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, adakah kira-kira selain Bitcoin yang bisa kita beli yang masih potensi? Nah kalau menurut saya yang masih potensi itu adalah Cardano teman-teman ya. Jadi Cardano ini apa? Sebenarnya gini, Elon Musk itu kan nge-tweet ya, dia concern dengan listrik yang digunakan untuk mining. Nah Cardano ini lumayan ramah lingkungan karena dia tidak terlalu banyak membutuhkan listrik. Dan Cardano ini juga secara fundamental dia tematiknya itu adalah smart contract ya. Jadi mirip Ethereum, tapi ya generasi keduanya lah. Dia sudah menggunakan proof of stake. Nah, kalau teman-teman mau tahu itu apa, coba nanti akan kita bahas di sini ya, karena nanti jadi panjang. Coba cari tahu dulu proof of work, proof of stake, itu coba cari tahu dulu. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah terjawab ya, jadi pertanyaannya kripto di saat seperti ini beli atau tidak, saya sendiri buy the dip. Dan apa yang dibeli ya pasti saya pertama BTC, ETH, tapi kalau mau opsi lain itu adalah Cardano, itu menurut saya. Nah, berikutnya yang akan saya kasih tahu itu adalah tentang IHSG. Nah, IHSG ini seperti apa kira-kira? IHSG, saya juga sudah pernah bilang ya, bahwa ketika dead cross seperti ini di weekly, itu artinya mungkin akan turun dalam jangka panjang. Gitu ya. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah saya beli atau tidak? Beli ya. Tapi apa? Tetap nyicil. Kenapa? Karena saya sebenarnya bukan orang yang paling jago dalam hal teknikal ya. Jadi saya nggak ngerti sebenarnya besok itu bakal naik atau enggak, itu nggak ngerti teman-teman. Tapi yang saya yakini ketika turun seperti ini saya nyicil beli gitu, karena saya tahu resikonya ini bisa turun lebih dalam lagi ada. Jadi saya nggak langsung all in gitu. Tapi kalau misalnya ini naik lagi ya, karena saya tahu ini bisa naik lagi, makanya saya beli, saya mulai nyicil. Jadi naik saya senang, turun saya nggak khawatir karena nggak terlalu besar gitu teman-teman ya. Itu yang harus dilakukan. Nah kalau teman-teman misalnya benar-benar mau men-timing market, benar-benar mau mencoba masuk di momentum yang tepat, perhatikan MACD-nya ini. MACD-nya ini kalau sudah mulai melengkung mau golden cross seperti ini, nah itu mungkin timing yang tepat gitu ya. Atau kalau sudah mulai muncul divergence ya, bullish divergence, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan. Nah kalau sekarang ini, kalau saya sendiri karena saya nggak terlalu teknikal banget ya, ini sih belum menunjukkan itu, tapi bisa saja saya salah. Yang pasti di saat seperti ini itu teman-teman cari perusahaan yang performanya masih bagus tapi sahamnya belum naik harganya atau bahkan turun, itu adalah peluang ya, buy the dip. Jadi mungkin kemarin itu saya belum sempat eksekusi. Kalau tadi Bitcoin itu saya sebelum buat video ini itu saya sudah eksekusi untuk beli BTC ya dan ETH. Nah saya beli di 37.000 kalau nggak salah, saya tadi dapat BTC ya. Nah ETH saya lupa di berapa. Nah kalau ini saya memang belum masuk, tapi hari Senin kemungkinan saya akan mulai nyicil yang bisa saya cicil gitu. Nah kalau misalnya apa yang bisa dicicil, yang pasti kalau menurut saya second liner ya. Yang kedua adalah pertambangan, atau mungkin yang bisa kita lihat sekarang itu mungkin ayam-ayaman ya, juga itu lagi ngetrend itu ya. Nah kalau misalnya kita pengen tahu kenapa alasannya, lihat video saya sebelum ini. Nah itu aja episode kali ini, jadi sudah terjawab ya kesimpulannya ya. Buy the dip di kripto dan saham, yes. Kenapa? Coba disimak lagi videonya. Itu aja episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya, Nizar Imam Hanafi, karena saya juga akan sering buat konten di situ. Itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.